Halo sahabat semua, jumpa lagi dengan saya Lee Jun Sang pada strategi praktis membangun jaringan ya. Pada kesempatan kali ini saya akan sharing mengenai diagnosa yang tepat dan obat yang tepat ya. Jadi sahabat sekalian, tentunya dalam membangun bisnis jaringan, seringkali kita sebagai leader ya, itu belum bisa memberikan obat yang tepat dalam tanda kutip ya kepada jaringan kita. Karena kebanyakan para leader itu belum bisa mendiagnosa sebenarnya masalah apa yang terjadi di jaringan mereka masing-masing ya. Jadi pada kesempatan kali ini saya men-sharingkan ya sesuatu hal yang penting dan bukan berarti saya yang paling hebat. Tapi ini adalah sebuah pengalaman pribadi saya dalam membangun bisnis jaringan selama puluhan tahun di Indonesia ya, baik dalam bentuk MLM maupun dalam bentuk asuransi ya. Dan yang akan saya sharingkan ini adalah kesalahan-kesalahan yang pernah saya lakukan dalam membangun bisnis jaringan, sahabat sekalian ya. Oke, mari kita belajar sama-sama mengenai materi dahsyat kali ini. Dan ini adalah sesi pembuka daripada 12 sesi yang akan kita ikuti bersama-sama ya dalam membangun bisnis jaringan dan strategi praktis dalam mengembangkan bisnis jaringan. Sebelum kita masuk kepada materi, sahabat sekalian, saya mau ajak Anda untuk refresh kembali ya mengenai sejarah daripada closing yang pernah Anda lakukan dan yang sudah pernah terjadi dalam jaringan Anda ya. Tentunya diawali semuanya dari prospek ya atau prospecting ya. Anda sudah melakukan namanya prospek dan juga sudah terjadi closing dalam jaringan Anda ya. Kita tahu bersama bahwa saat ini dan kita sudah akui bersama bahwa dalam membangun bisnis jaringan, prospek Anda itu closing itu karena ada 3 hal yang terjadi. Ya, bisa salah satu, salah dua, atau ketiga-tiganya secara sekaligus. Yang pertama, ya ada prospek Anda itu closing ya dengan Anda karena mereka minat dengan produknya. Ya, itu yang pertama. Yang kedua adalah prospek Anda closing karena mereka minat dengan bisnisnya. Biasanya yang kedua ini adalah mereka para pelaku network marketing atau bisnis jaringan sebelumnya yang tentunya sudah mengetahui mengenai potensi bisnis jaringan ya. Kalau yang pertama yang minat dengan produknya tentunya adalah orang-orang yang memang pada awalnya membutuhkan produk ini gitu ya. Kemudian yang ketiga adalah pengaruh hubungan ya antara Anda dengan prospek Anda. Ya, kita tahu bersama bahwa hubungan dekat tentunya sangat berpengaruh dalam proses closing ya. Apalagi Anda adalah orang yang punya kuasa ya, berpengaruh di dalam lingkungan Anda. Maka Anda akan lebih mudah melakukan yang namanya closing ya. Jadi kalau kita lihat ya sahabat sekalian, orang closing itu karena salah satu dari ketiganya, salah dua ya kan, atau ketiga-tiganya sekaligus juga ada ya sahabat sekalian ya. Nah namun hal yang seringkali kurang positif adalah closing karena pengaruh yang ketiga ya, karena kedekatan atau karena pengaruh kuasa. Karena Anda berkuasa ya, Anda mengajak orang lain, rekan Anda, karena Anda punya kuasa, dia tidak bisa menolak ya, karena sungkan akhirnya join gitu ya. Tapi sahabat sekalian, dari tiga faktor orang untuk closing pada awalnya, kita bisa mengolah sebenarnya ya, kita bisa mengolah ketiga-tiganya untuk mengembangkan jaringan lebih lanjut ya. Nah, bagaimana caranya? Kita lihat slide berikutnya. Jadi dari ketiga hal tadi, orang closing dengan 3 hal. Yang pertama ya, orang yang minat dengan produknya, ya kan, pada awalnya minat dengan produknya. Yang penting Anda bisa melakukan follow up terus-menerus ya kepada yang bersangkutan, ya melakukan after sale service ya kan. Sehingga akhirnya mereka bisa punya testimoni yang bagus akan produk ya kan. Orang-orang seperti ini biasanya Anda bisa ajak untuk mengembangkan bisnis lebih lanjut atau lebih dalam sahabat sekalian ya. Nah namun sekali lagi Anda juga harus punya caranya. Ya kenapa? Karena orang yang punya testimoni ya belum tentu ya mereka mau diajak untuk mengembangkan bisnis. Ya, nah jadi yang penting adalah Anda tahu caranya, maka Anda bisa mengajak orang-orang yang punya testimoni untuk mengembangkan bisnis. Dan biasanya orang-orang yang diawali dengan testimoni atau kesaksian produk, ini kalau mereka mengembangkan bisnis itu tentunya akan lebih kuat ya bisnisnya. Kenapa? Karena testimoninya dimiliki oleh mereka pribadi ya. Kemudian yang kedua, orang-orang yang minat dengan bisnisnya, yang pada awalnya tentunya mereka sudah mulai mendapatkan hasil. Nah ini adalah satu hal yang bagus atau positif ya. Jadi ketika mereka sudah minat dengan bisnisnya, kemudian ketika Anda ajak untuk mengembangkan bisnis dan mereka sudah mendapatkan hasil ya, tentunya dalam bentuk finansial ketika mengembangkan bisnis, maka orang-orang seperti ini Anda bisa terus follow up untuk mengembangkan bisnisnya lebih dalam lagi, lebih serius lagi ya, sampai mereka akhirnya betul-betul berprestasi ya. Nah demikian juga orang yang mungkin ya pada awalnya bergabung karena pengaruh kedekatan hubungan atau karena faktor kuasa yang Anda miliki ya. Nah orang-orang seperti ini sebaiknya juga jangan ditinggalkan ya. Kenapa? Karena
kalau Anda follow up lebih dalam lagi ya, bisa jadi mereka akan mendapatkan testimoni atas produk yang mereka gunakan ya. Mungkin pada awalnya mereka hanya karena sungkan, tapi karena faktor kedekatan Anda bisa mendekati lebih dalam ya, yang pada awalnya karena sungkan ternyata mereka akhirnya betul-betul mendapatkan manfaat dari sebuah produk. Nah, akhirnya mereka punya testimoni ya, dan mereka punya testimoni ini Anda bisa aja untuk mengembangkan bisnis lebih dalam ya. Atau demikian juga dengan awalnya sungkan ya, tapi ketika mereka tiba-tiba ada hasil dari bisnisnya secara tidak sengaja gitu ya. Nah, Anda juga bisa aja untuk mengembangkan bisnis ya. Jadi sekali lagi sahabat sekalian ya, dari 3 faktor ya, rekan-rekan kita bergabung dengan bisnis Anda ya kan, baik karena minat produk, karena minat bisnis, atau karena kedekatan hubungan atau pengaruh hubungan. Ketiga-tiganya ini Anda bisa follow up lebih dalam ya. Kalau Anda bisa follow up lebih dalam, Anda bisa ajak ketiga-tiganya nih untuk mengembangkan bisnis jaringan Anda lebih lanjut sahabat sekalian ya. Lalu sahabat sekalian ya, setelah Anda mulai mengembangkan jaringan ya, permasalahan mulai timbul di sini ya. Permasalahannya adalah mengembangkan bisnis jaringan itu tidak semudah mengembangkan bisnis lainnya ya. Sebenarnya kalau kita bicara kemudahan gitu ya, sebenarnya bisnis konvensional itu jauh lebih susah dibandingkan bisnis jaringan. Kenapa saya bilang lebih susah? Karena di bisnis konvensional Anda tidak akan menemui rumus atau pola ya, dan kebanyakan orang yang sukses di bisnis konvensional itu tidak akan membagikan rumus atau pola bisnis mereka kepada orang lain. Ya, satu contoh misalnya begini. Kalau Anda hari ini ingin sukses misalnya membangun bisnis rumah makan misalnya ya, dan Anda tanya kepada pemilik rumah makan yang sukses misalnya. Anda tanya gimana sih peta suksesnya, cara suksesnya. Belum tentu pemilik rumah makan itu akan memberitahu Anda ya cara suksesnya. Nah, tapi beda halnya dengan bisnis pemasaran jaringan atau bisnis jaringan. Dalam bisnis jaringan, kita mengenal selalu yang ada namanya duplikasi. Ya, di mana para pemilik bisnis jaringan itu justru membagikan ilmunya kepada Anda semua. Ya, sehingga Anda semua juga bisa sukses secara bersama-sama. Karena ini adalah hal penting dalam bisnis jaringan. Karena untuk mengembangkan bisnis lebih dalam lagi, maka seorang leader yang sudah berhasil, ya itu biasanya memang harus menduplikasikan dirinya. Ya, cara menduplikasikan dirinya adalah membagikan ilmunya kepada orang lain, kepada jaringan kerjanya, agar jaringan kerjanya juga bisa mengembangkan bisnis sama seperti dia gitu ya. Nah, seringkali sahabat sekalian, dalam mengembangkan jaringan ya, bisnis jaringan, banyak para leader itu mengalami 3 hal ini. Yang pertama ya, para leader tidak tahu caranya. Nah, ini parah nih ya kan. Artinya pingin sih mengembangkan bisnis jaringan ya kan, tapi mereka para leader itu buta. Ya kan, jadi para leader itu banyak yang awalnya otodidak ya, atau coba-coba menjalankan saja tiba-tiba sudah dapat penghasilan. Ya, tapi pada dasarnya mereka tidak sadar bahwa mereka sebenarnya tidak sedang membangun bisnis jaringan. Sahabat sekalian ya, bisnis jaringan atau bisnis pemasaran jaringan itu memang bisnis ini ada di kuadran kanan, yaitu kuadran membangun aset dalam bentuk jaringan gitu ya. Namun sayangnya banyak sekali para pemain bisnis jaringan itu merasa diri mereka sudah membangun bisnis. Padahal mereka tidak sedang mengembangkan bisnis jaringan. Padahal mereka secara tidak disadari, mereka sedang melakukan penjualan produk seperti biasa. Saya ingin kasih tahu kepada Anda semua bahwa menjual produk bisnis jaringan itu tidak berarti Anda sedang membangun bisnis jaringan. Karena itu adalah 2 hal yang berbeda. Jadi kalau Anda hari ini yang mendapatkan penghasilan besar dari penjualan produk, Anda belum tentu sedang membangun bisnis jaringan. Ya kan? Nah, membangun bisnis jaringan itu artinya Anda membentuk jaringan bisnis atau membentuk aset. Itu caranya berbeda sekali sahabat sekalian ya, berbeda dengan menjual produk. Kalau Anda menjual produk, Anda masih ada hanya di kuadran kiri. Ya kan, Anda tidak sedang membangun bisnis jaringan. Namun jika Anda membangun bisnis jaringan, Anda perlu tahu caranya. Ya, caranya bagaimana? Nah, itulah yang akan saya bahas pada sesi ini ya. Nah, yang kedua, ada beberapa leader itu yang sudah tahu caranya ya dalam membangun bisnis jaringan. Tapi permasalahannya mereka salah cara. Ya kan, jadi sudah tahu caranya, tapi caranya salah. Nah, ini berabe juga gitu ya. Sudah tahu caranya, tapi salah cara. Nah, yang ketiga adalah leader itu sudah tahu caranya, ya kan, kemudian sudah benar melakukannya, ya kan. Namun sayangnya mereka berhenti di tengah jalan. Ya, artinya menyerah di tengah jalan, ya. Nah, faktor berhenti di tengah jalan ini banyak faktor, sahabat sekalian, ya. Nah, nanti di belakang saya akan ceritakan beberapa faktor-faktor yang membuat banyak leader itu akhirnya berhenti. Ya, walaupun mereka sudah tahu caranya, ya, sudah caranya benar gitu ya, tapi tiba-tiba berhenti di tengah jalan, ya. Nah, inilah permasalahan kita semua dan permasalahan Anda semua saya yakin dalam membangun bisnis jaringan. Nah, inilah yang akan kita selesaikan sama-sama dalam sesi training kali ini bersama Lee Jun Sang School of Networker.
Jadi sahabat leader sekalian, saya akan sharing kepada Anda semua cara mengembangkan bisnis jaringan. Cara mengembangkan bisnis jaringan sebenarnya adalah sebuah siklus, ya, siklus bisnis jaringan saya sebut ya. Dan siklus ini selalu berputar sahabat sekalian ya. Dan siklus ini tidak bisa kita petakan satu persatu, tapi semuanya sebenarnya selalu berputar dan bisa saling bertumpu satu dengan lainnya ya. Nah, hal pertama yang terpenting adalah dream atau goal setting dalam membangun bisnis jaringan ya. Nah, kenapa dream atau goal setting ini penting? Ya, karena kita tahu bersama, bisnis jaringan ini adalah bisnis dengan modal yang sangat kecil. Modalnya adalah membeli produk. Anda tidak perlu menjaminkan uang Anda, ya, tidak perlu menjaminkan aset Anda di bank untuk membangun bisnis ini. Ya, modalnya sangat kecil. Modalnya adalah impian Anda, ya, impian kita semua. Ya, makanya kenapa perlu dream atau goal setting? Goal setting adalah rencana pencapaian target. Jadi kebanyakan sahabat sekalian ya, para pebisnis jaringan ternyata mereka gagalnya di awal. Ya, artinya mereka tidak betul-betul mengembangkan bisnis jaringan untuk tujuan mencapai impian mereka. Sehingga akhirnya mereka ya berjalan tanpa arah begitu saja ya. Saya akan bahas lebih dalam nanti di belakang. Yang berikutnya adalah bank nama. Bank nama adalah aset Anda, aset kita semua dalam membangun bisnis jaringan ya. Nah, jadi dua hal pertama ini adalah hal yang tergantung daripada diri Anda sendiri. Diri daripada setiap orang pembangun jaringan atau pebisnis jaringan ya. Jadi ketika mereka sudah punya dua modal utama ini, yaitu dream, goal setting, dan juga bank nama, ini adalah aset awal dalam membangun bisnis jaringan atau cara pertama dalam membangun bisnis jaringan ya. Nah, kemudian cara berikutnya adalah melakukan prospecting atau yang namanya fact finding. Ya, fact finding itu adalah menemukan fakta daripada prospek atau menemukan kebutuhannya. Ya, kadang-kadang kita seringkali jadi peramal gitu ya. Seringkali coba untuk meramalkan apa yang jadi kebutuhan prospek padahal belum tentu kebutuhannya itu gitu ya. Jadi sebenarnya sahabat sekalian, ketika Anda berhasil menemukan kebutuhan daripada prospek, maka Anda akan bisa mempresentasikan sesuatu dengan tepat sesuai dengan kebutuhannya dia gitu. Kadang-kadang kita sebagai pebisnis jaringan melakukan presentasi itu tidak memberikan presentasi solusi. Anda hanya melakukan presentasi secara datar, secara umum, dan Anda merasa bahwa semua prospek Anda butuh apa yang Anda butuhkan. Padahal belum tentu gitu ya. Misalnya, Anda terlalu semangat, Anda cerita kepada prospek Anda mengenai penghasilan puluhan juta, ratusan juta, dan seterusnya. Padahal belum tentu prospek Anda butuh itu gitu ya. Misalnya seperti itu. Mungkin saja prospek Anda ternyata sudah punya income miliaran misalnya dari bisnisnya dia. Mereka tidak butuh penghasilan ratusan juta misalnya. Tapi mereka butuhnya justru di produk. Misalnya seperti itu gitu ya. Nah, jadi artinya apa? Artinya Anda sebelum melakukan presentasi, solusi, sebaiknya ya lakukan prospecting atau fact finding atau menemukan fakta lebih dulu ya. Kemudian selanjutnya cara berikutnya adalah follow up dan sampai akhirnya closing. Ya, saya tidak bahas secara detail pada kesempatan kali ini. Saya akan bahas kulit-kulitnya saja dulu. Karena nanti kita akan ada sesi lanjutan yang akan membahas secara detail masing-masing cara ini, sahabat sekalian ya. Nah, jadi yang kedua adalah prospecting ya, fact finding. Kemudian presentasi solusi, follow up, dan closing ya. Nah, ini adalah bagian kedua daripada cara mengembangkan jaringan dalam siklus ya. Kemudian bagian ketiga dalam siklus ini adalah after sale service dan juga duplikasi sistem. Ya, kemudian yang berikutnya bagian keempatnya adalah evaluasi, kontrol, dan monitoring dan juga raihan reward, dan yang kelima adalah manajemen keuangan dan kembali melakukan yang namanya dream dan goal setting lagi ya. Nah, ini adalah siklus mengembangkan bisnis jaringan sahabat sekalian biar Anda memahaminya ya. Namun sekali lagi seperti yang saya sampaikan tadi, banyak sekali para pemain bisnis jaringan yang tidak memahami siklus ini, akhirnya mereka langsung lompat ke yang namanya presentasi solusi. Ya, bahkan ada orang yang lompat ke closing ya. Ada ya sahabat sekalian, Anda boleh lihat ya teman-teman Anda, mungkin leader-leader Anda, mungkin ada yang langsung tembak closing misalnya. Ya, karena misalnya dia punya power atau kekuasaan yang kuat, begitu ketemu temannya langsung closing aja. Nah, itu ada juga seperti itu ya. Tapi sekali lagi, kalau Anda lakukan itu, Anda tidak sedang membangun bisnis jaringan. Ya, itu artinya Anda sedang melakukan penjualan gitu ya. Nah, jadi sahabat sekalian, inilah siklus yang harus kita pahami. Caranya bagaimana nanti pada sesi berikutnya saya akan ceritakan secara detail masing-masing steps daripada cara mengembangkan bisnis jaringan ini. Selain Anda mengetahui caranya atau dalam siklus bisnis jaringan, Anda harus mengetahui bahwa selain cara, ada hal penting yang juga harus dipahami oleh seluruh pemain bisnis jaringan, yaitu sikap.
ya. Sikap itu yang pertama adalah berpikir positif, ya. Kita tahu bersama sikap berpikir positif itu adalah modal penting pertama dan selalu ada dalam membangun bisnis jaringan. Karena kalau sikap Anda tidak bisa positif dalam segala kondisi, maka Anda tidak akan bertahan lama dalam bisnis ini. Ada saja hal-hal yang membuat Anda jadi berpikir negatif dia dalam membangun bisnis jaringan. Nah, oleh sebab itulah makanya kenapa diperlukan sikap berpikir positif. Kemudian sikap yang diperlukan adalah para pemain bisnis jaringan itu harus melakukan selalu yang namanya 3 prinsip dasar dalam membangun bisnis jaringan. Yang pertama adalah edifikasi, yang kedua adalah no cross-lining, dan yang ketiga adalah yang melakukan yang namanya konsultasi. Ya, nah apa itu detailnya? Nanti saya akan ceritakan ya pada sesi-sesi berikutnya secara detail. Sebenarnya edifikasi bagaimana, no cross-lining bagaimana, dan konsultasi itu seperti apa ya. Jadi sahabat leader sekalian, ya berikutnya kita akan coba gitu ya mendiagnosa dulu masalah di jaringan Anda. Ya, jadi sebenarnya jaringan Anda saat ini nih masalahnya di mana sih mereka gitu ya. Dan sahabat sekalian, para leader pemain bisnis jaringan seringkali karena mereka tidak mengetahui permasalahan sebenarnya, mereka memberikannya obat yang salah gitu ya kan. Jadi kadang-kadang banyak para pemain bisnis jaringan itu merasa bahwa jaringannya itu harus dimotivasi. Nah, namun Anda harus tahu motivasinya motivasi apa dulu nih gitu kan. Karena kalau Anda memahami yang namanya siklus bisnis jaringan, semua jaringan Anda ya satu persatu itu punya masalah yang berbeda-beda gitu. Ya kan? Ada yang punya masalah di dream goal setting, ya kan? Ada yang punya masalah di cara presentasi, ada yang punya masalah di cara follow up, ada yang punya masalah di after sales service, ada punya masalah di duplikasi, ya kan? Ada punya masalah di evaluasi, kontrol dan sebagainya. Ya, nah setiap permasalahan ini tentunya tidak bisa diselesaikan dengan obat yang sama. Ya, banyak para pemain bisnis jaringan itu mereka menganggap bahwa dengan motivasi maka selesai semuanya. Ya, motivasinya apa dulu? Nah, itu harus tepat gitu ya. Jadi kita tidak bisa memotivasi jaringan kita tuh dengan secara umum, ya kan? Karena permasalahan setiap orang tuh beda-beda, sahabat sekalian ya. Nah, sekarang saya akan lihat dulu masalah yang pertama yang sering kali terjadi. Nah, masalah atau diagnosa pertama ini itu berkenaan dengan dream goal setting dan bank nama. Ya, nah ciri-cirinya Anda harus ketahui dulu sebagai leader gitu kan. Ciri-ciri jaringan Anda yang mengalami masalah di 2 hal ini. Yang pertama, orangnya itu nggak punya impian atau nggak punya ambisi. Ya, jadi kalau Anda lihat ngobrol gitu dengan dia gitu ya, ya pasrah aja lah dengan hidup ini gitu ya. Pokoknya dia nggak ada pingin meraih sesuatu yang lebih besar. Artinya dia tidak ingin mencapai impian yang lebih besar lagi. Tidak ada keinginan yang kuat untuk mencapai sesuatu yang lebih besar ya. Nah, saya selalu percaya sahabat sekalian bahwa yang namanya impian itu dalam hidup ini bukan hanya kita bicara masalah fisik ya. Masalah non fisik juga seringkali jadi impian banyak orang gitu kan. Jadi kita tidak hanya melulu bicara masalah fisik atau kekayaan misalnya ya. Kita tidak melulu di sini bicara mobil mewah, rumah mewah, ya kan, villa mewah dan seterusnya. Ya, kita bicara juga mengenai hal-hal yang non fisik dalam meraih impian. Ya, banyak sekali orang-orang di luar sana itu ternyata mereka memiliki impian-impian non fisik yang harus dicapai. Misalnya ya, pingin menikmati waktu bersama keluarga ya, pingin kebebasan waktu jalan-jalan ke luar negeri tanpa ada yang ngatur misalnya. Ya, pingin kebebasan atau freedom misalnya, pingin beribadah dengan tenang ya kan, tanpa harus izin dulu sama bos. Ya kan, atau pingin membantu orang lain misalnya, atau pingin beramal lebih banyak ke rumah ibadah dan sebagainya. Ya, jadi artinya impian itu kita tidak melulu hanya bicara fisik di sini. Kita bicara juga impian non fisik, dan itu banyak orang di luar sana yang memiliki impian ini. Nah, tapi ketika kita aja bicara itu tidak punya impian-impian itu tadi, nah berarti jaringan Anda ini tidak atau belum memiliki impian atau ambisi. Ya kan? Nah, jadi dia tidak mau meraih hal-hal yang lebih besar lagi dalam hidup ini gitu. Tidak mau bergunalah untuk orang lain dan sebagainya. Ya kan? Dan mereka ini ciri-cirinya nggak mau diajak membuat impian atau goal setting atau rencana pencapaian impian itu nggak mau gitu loh. Ya kan? Nah, apalagi diajak untuk membuat daftar nama atau bank nama. Ya, boro-boro membuat bank nama, membuat impiannya sendiri aja dia nggak mau. Ya, itu ciri-cirinya sahabat sekalian ya. Nah, untuk orang-orang seperti ini sahabat sekalian, Anda harus punya cara ya kan, atau obat yang tepat ya. Anda tidak bisa motivasinya dengan cara umum orang-orang seperti ini. Kenapa? Karena mereka impiannya ini belum tergali. Atau mungkin mereka tuh dulunya sudah punya impian, namun karena kesulitan kehidupan yang begitu luar biasa bertubi-tubi, akhirnya impiannya itu dikubur dalam-dalam.
Ya, jadi sahabat sekalian, saya selalu yakin dan percaya bahwa tipe orang itu selalu ada dua. Yang pertama adalah orang yang pernah punya impian namun dikubur dalam-dalam, ya kan? Yang kedua, orang ini mungkin dari awal nggak punya impian gitu kan. Nah, kedua-duanya nih saya yakin dan percaya kita selalu bisa membangkitkan mereka semua, ya kan? Dan itu tugas Anda sebagai leader, ya. Nah, obatnya bagaimana? Saya nggak ceritakan sekarang, ya. Obatnya adalah nanti saya ceritakan di belakang. Namun pastikan ya orang-orang yang punya tipe atau ciri-ciri seperti ini, Anda silakan ajak di sesi training saya berikutnya. Khususnya berkenaan dengan dream goal setting ya. Ini adalah sesi yang sangat penting ya. Jadi saran saya Anda harus ajak mereka untuk sesi training saya berikutnya berkenaan dengan dream goal setting agar mereka terbangun kembali impiannya atau mereka yang tidak punya impian jadi punya impian ya kan. Nah, silahkan Anda ajak di sesi training saya berikutnya ya. Saya tidak bahas pada sesi kali ini. Diagnosa kedua, sahabat sekalian, atau permasalahan kedua adalah berkenaan dengan tahap kedua. Di mana di tahap kedua ini ada kegiatan atau cara melakukan bisnis jaringan yang namanya prospecting atau fact finding atau menemukan kebutuhan daripada prospek Anda. Kemudian berikutnya adalah melakukan presentasi solusi. Ya, jadi Anda melakukan presentasi, itu presentasi solusi. Berarti kalau presentasi solusi berarti presentasi Anda itu harus memberi solusi buat masalah si prospek. Bukan memberi solusi buat masalah Anda. Ini Anda harus ingat ya. Karena kalau Anda sudah bisa melakukan presentasi solusi sesuai dengan kebutuhan prospek, maka Anda pasti akan kemungkinan closingnya sangat besar. Ya, nah kemudian berikutnya adalah follow up. Follow up adalah sebuah kegiatan setelah Anda melakukan namanya presentasi solusi. Ya, kemudian setelah follow up baru ada namanya closing. Ya, itu adalah closing adalah sebuah langkah juga yang harus dilakukan. Karena orang itu dalam bisnis jaringan seringkali tidak langsung memutuskan. Ya, dan keputusan itu tidak serta-merta mereka yang ajukan. Itu biasanya Anda yang harus menggiring yang namanya closing. Ya, nah oleh sebab itulah dalam closing itu ada namanya trial closing dan sebagainya. Ya, namun sekali lagi pada sesi kali ini saya tidak akan cerita banyak karena ada sesi berikutnya yang akan saya ceritakan kepada Anda. Bagaimana caranya trik-trik untuk melakukan yang namanya closing, ya. Nah, ciri-cirinya orang yang punya masalah di jaringan Anda, ya yang punya masalah di tahap ini adalah yang pertama, rekan kerja Anda atau mitra Anda ini itu susah mendekati orang lain. Ya, jadi susah mendekati orang lain. Orang baik orang itu dekat atau orang jauh atau orang yang nggak dikenal apalagi ya. Untuk mendekati orang yang dekat aja dia kayaknya kesusahan. Apalagi mendekati orang yang tidak dia kenal atau orang yang jauh. Ya, nah jadi orang ini punya masalah dengan personality. Ya, punya masalah dengan kepribadian. Ya, saya selalu percaya itu. Jadi orang-orang yang susah mendekati orang lain, ini adalah orang-orang yang tidak memiliki kepribadian yang bagus. Ya, kurang memiliki kepribadian yang bagus ya. Jadi orang seperti ini perlu bersekolah ya. Salah satunya adalah sekolah di misalnya contoh ya, saya dulu pernah sekolah ya di namanya John Robert Power ya. Di John Robert Power International itu betul-betul diajarkan mengenai sekolah kepribadian. Bagaimana caranya agar kita menyenangkan buat orang lain sehingga kita bisa mendekati orang lain dengan mudah ya. Nah, mereka punya masalah di sini, ya kan? Jadi obatnya juga harus ada, ya. Tapi sekali lagi saya nggak cerita di sini obatnya nanti di sesi berikutnya, ya. Kemudian yang kedua, ya kan? Ciri-cirinya begini, presentasi dia sudah lakukan, tapi presentasinya itu tidak berhasil membuat orang itu tertarik. Ya, jadi sahabat sekalian, presentasi itu bukanlah sesuatu yang sederhana kita lakukan. Anda pernah dengar gak? Ada orang yang presentasi itu datar gitu kayak baca berita. Ada ya? Nah, itu orang yang presentasi tidak menarik. Atau ada orang yang presentasi tanpa intonasi, ya, tanpa amplitudo, tanpa permainan frekuensi. Ya, orang-orang seperti itu presentasi sih presentasi, tapi dia tidak bisa berhasil membangun ketertarikan orang lain. Nah, berarti masalahnya rekan Anda ini adalah mereka bisa presentasi sih, tapi dia tidak bisa membuat orang tertarik. Nah, berarti masalahnya adalah di cara presentasinya, ya kan? Nah, bagaimana caranya membuat presentasi yang menarik? Nah, nanti di sesi berikutnya saya akan ceritakan, ya. Yang ketiga nih, masalah ciri-ciri berikutnya. Rekan Anda ini banyak presentasi. Presentasinya sih sering, ya kan, banyak. Dia lapor, saya udah presentasi sana, presentasi sini, dan sebagainya. Tapi kenyataannya nggak ada closing. Nah, berarti permasalahannya dia adalah cara presentasinya sudah bagus, tapi salah. Ya kan? Nah, jadi Anda perlu cari tahu kenapa dia presentasi kok nggak ada closing. Nah, obatnya bagaimana? Nah, itu nanti kita akan bahas sama-sama. Terus berikutnya, ya kan, dia sudah presentasi, sudah follow up, tapi nggak bisa closing-closing.
Ya kan? Nah, ini perlu trik sahabat sekalian. Jadi ternyata dalam proses closing itu ada yang namanya trial closing. Ya, percobaan closing. Ya kan? Nah, saya tidak bahas di sini. Nanti saya akan bahas di sesi berikutnya. Makanya Anda harus ikuti sesi saya seterusnya sampai 12 sesi ini habis agar Anda bisa mendapatkan jawabannya. Sahabat sekalian, kemudian permasalahan ketiga atau diagnosa ketiga ya, berkenaan dengan tahapan yang ketiga yaitu after sale service dan duplikasi sistem ya. Ciri-cirinya, jaringannya join banyak, closing banyak, tapi ternyata kok nggak ada yang repeat order ya, repeat order produk nggak ada, ya kan? Dan jaringannya tuh tidak bertambah, ya kan? Nah ini ternyata mereka ini punya masalah di after sale service dan juga punya masalah dengan duplikasi sistem, ya kan? Kemudian jaringannya bertambah sih, tapi caranya sendiri-sendiri, ya kan? Ada dengan cara A, dengan cara B dan sebagainya, beda-beda caranya. Ya, jadi sahabat sekalian, kalau jaringan Anda bertambah tapi dengan cara sendiri-sendiri, itu tentunya tidak positif. Kenapa? Karena satu itu tidak bisa ditiru, tidak bisa jadi pola. Dan dalam membangun bisnis jaringan, Anda sebagai leader itu harus bisa membuat pola. Kenapa membuat pola itu penting? Karena kalau polanya sudah ada, sudah jadi, Anda bisa menduplikasikan kepada orang baru. Ya kan, kalau Anda tidak punya pola atau caranya sendiri-sendiri, kasihan dengan orang baru yang Anda ajak bergabung. Nah, inilah yang membuat orang jadi putus asa. Karena mereka bingung gitu kan. Sebenarnya saya mau membangun bisnis jaringan ini bagaimana caranya sih gitu kan. Karena leader A ngomongnya beda, leader B ngomongnya beda, ya kan. Jadi caranya sendiri-sendiri. Dan kemudian ciri-ciri berikutnya adalah mereka tidak bisa menciptakan leader-leader hebat berikutnya sahabat sekalian. Ya, jadi leader hebatnya ya itu-itu aja. Ya kan, karena kebetulan leader-leader hebat ini kebetulan beruntung punya jaringan yang hebat-hebat, ya kan, punya penempatan yang tepat, akhirnya yang hebat ya itu-itu aja. Dan mereka tidak bisa menciptakan leader-leader hebat lainnya. Kenapa? Karena mereka nggak punya pola. Ya, dan mereka tidak bisa menduplikasikan diri mereka kepada orang lain. Karena mereka membuat cara-caranya sendiri yang tidak bisa diikuti oleh orang lain, oleh orang baru terutama. Ya. Nah, ini ciri-cirinya sahabat sekalian, diagnosa ketiga. Nah, obatnya bagaimana? Nanti di sesi berikutnya. Kemudian diagnosa keempat sahabat sekalian ya, yang berkenaan dengan evaluasi, kontrol, monitoring dan pencapaian reward, ya kan? Ciri-cirinya yang pertama, leader itu nggak tahu masalah yang terjadi itu apa gitu loh. Pernahkah Anda menemui kira-kira leader itu kayak bingung? Atau mungkin Anda sendiri yang bingung gitu ya. Ini kenapa ya jaringan saya kok nggak berjalan? Kenapa kok tidak ada repeat order di jaringan saya? Kenapa kok tidak bertumbuh jaringan saya? Kenapa kok jaringan saya nggak pernah hadir ke pertemuan? Kenapa kok mereka tidak mau hadir di Zoom? Kenapa kok mereka tidak mau dihadir pertemuan ini, pertemuan itu, dan sebagainya ya? Jadi Anda sendiri kadang-kadang nggak tahu masalahnya apa gitu kan. Nah ini karena apa? Karena Anda sendiri tidak pernah melakukan evaluasi, kontrol, dan monitoring untuk jaringan Anda. Tidak ada yang namanya pengawasan ya dan evaluasi. Ya kan? Dan bahkan ya kan jaringan Anda bertumbuh sih bertumbuh, tapi kok nggak ada yang capai reward ya. Percuma tumbuh tapi nggak ada reward. Ya kenapa ya? Karena Anda sendiri nggak evaluasi, Anda sendiri nggak kontrol, Anda sendiri nggak awasi sahabat sekalian ya. Nah ini ciri-cirinya. Ya, nah obatnya bagaimana? Sekali lagi nanti kita akan bahas di sesi berikutnya. Kemudian hal berikutnya yang kelima berkenaan dengan cara ya kan. Nah ini dia berkaitan dengan manajemen keuangan dan juga goal setting berikutnya atau dream goal setting berikutnya. Anda tahu ciri-cirinya apa? Leader yang mengalami masalah ini. Leader ini punya income besar sih, tapi pengeluarannya juga besar sahabat sekalian ya. Jadi contoh sahabat sekalian, kalau Anda hari ini punya income 1 miliar dari bisnis jaringan per bulan, tapi pengeluaran Anda 1,2 miliar misalnya, ya Anda sama aja bohong gitu kan. Pengeluarannya lebih besar daripada pemasukan Anda. Ya, nah jangan sampai Anda seperti ini. Anda punya income besar, tapi ternyata pengeluaran Anda juga besar. Ya kan, nah ini akan jadi masalah buat Anda. Nah, ini adalah ciri-ciri ya, leader atau Anda sendiri itu mengalami masalah dengan manajemen keuangan. Ya kan, nah ada namanya manajemen keuangan jaringan. Ya nanti kita akan belajar sama-sama sahabat sekalian. Ya kebetulan saya juga profesinya adalah seorang perencana keuangan profesional. Ya, nah salah satu hal yang kita perlu lakukan dalam membangun bisnis jaringan adalah manajemen keuangan dalam bisnis jaringan. Ya jangan sampai Anda punya penghasilan besar, tapi pengeluarannya juga besar ya percuma sahabat sekalian ya. Lebih baik Anda jualan pecel lele misalnya, ya kan, modal 100.000 ya, untungnya bisa 30 atau 40 ribu ya kan, daripada punya income 1 miliar misalnya tapi pengeluarannya 900 juta misalnya, yaitu tidak sehat sahabat sekalian ya. Nah yang berikutnya ciri-cirinya adalah leader cepat puas ya. Jadi ketika sudah mencapai sesuatu misalnya, leader itu cepat puas. Itu artinya mereka tidak mau membuat dream atau goal setting berikutnya.
Ya, jadi sudah punya rumah mewah, sudah punya mobil mewah, sudah punya segalanya, setelah itu puas. Ya, nggak mau mengembangkan lagi. Ya, nah itu artinya cepat puas, sahabat sekalian. Ya, leader itu tidak mau mencari impian-impian berikutnya yang mereka harus raih dalam hidup ini. Ya, nah itu ciri-cirinya, sahabat sekalian ya. Nah, nanti obatnya bagaimana sekali lagi kita bahas di sesi berikutnya ya. Tadi kita sudah bahas diagnosa permasalahan masalah cara atau siklus bisnis jaringan ya. Nah, selanjutnya ini adalah diagnosa atau permasalahan kalau jaringan Anda mengalami masalah sikap ya. Sekali lagi sikap yang penting dalam membangun bisnis jaringan ada dua ya, yaitu pertama sikap positif dan yang kedua adalah sikap membangun 3 prinsip dasar ya. Ciri-cirinya ya kan, jaringan Anda mengalami masalah sikap ini. Pertama, jaringan Anda tuh selalu berpikir negatif. Jadi apa-apa itu selalu negatif duluan gitu kan. Misalnya dia produknya nggak datang-datang, dia udah berpikir negatif. Waduh, ini bisnis nggak profesional, nih produk nggak datang-datang. Nah, misalnya seperti itu, ya kan? Macam-macam, selalu semuanya selalu berpikir negatif. Ya, misalnya datang pertemuan tiba-tiba kok datang dikit gitu kan? Nah, dia selalu berpikir negatif. Waduh, ini kok pertemuannya sedikit ya? Ini kayaknya nggak jalan nih bisnisnya gitu. Atau demikian sebaliknya, ketika pertemuan itu rame, dia berpikirnya negatif gini. Waduh, ini bisnis sudah rame ya. Kayaknya kalau saya jalankan sekarang terlambat. Ya, jadi sahabat sekalian, orang negatif itu apapun itu selalu dipikir negatif, ya kan? Nah, itu berarti dia punya masalah dengan sikap gitu kan. Nah, ini obatnya gimana nih? Perlu obat nih, nanti obatnya di belakang ya. Kemudian yang kedua adalah jaringan Anda itu tidak edifikasi upline, malah melakukan de-edifikasi. Edifikasi adalah hal yang sangat penting dalam membangun bisnis jaringan. Setiap mitra itu harus saling mengedifikasi satu dengan lain. Edifikasi secara sederhana, nanti saya ceritakan di sesi berikutnya mengenai detail edifikasi. Edifikasi secara sederhana adalah memberikan penghormatan kepada upline, contohnya begitu, ya. Bukan sebaliknya, malah deedifikasi seringkali dilakukan. Deedifikasi itu adalah yang diedifikasi itu justru si prospek. Ya, di hadapan para upline, malah kebalik. Yang diedifikasi bukan upline-nya, yang diedifikasi malah si prospek. Nah, itu namanya deedifikasi. Ya, mungkin Anda sering mendengar gitu ya. Ketika misalnya Anda para upline nih ya, diajak oleh jaringan Anda misalnya, ketemu prospek. Kebetulan prospek ini orang hebat. Yang dilakukan oleh jaringan Anda justru mengedifikasi si prospek. Bukan Anda yang diedifikasi sebagai upline, tapi yang diedifikasi justru si prospek. Contohnya begini nih. Misalnya si prospek ini punya kekayaan luar biasa. Ya, Anda misalnya sebut aja prospek ini namanya Pak Budi gitu kan. Anda bilang begini di hadapan si prospek ya kan kepada Anda. Pak upline, ini loh prospek saya namanya Pak Budi. Wah, dia luar biasa hebat, punya hotel, punya pertambangan dan sebagainya. Orang kaya Pak upline ya. Pak Budi ini orang kaya. Jadi beliau sangat luar biasa, sangat cocok untuk bisnis ini ya. Nah, itu deedifikasi namanya sahabat sekalian ya. Seharusnya yang deedifikasi adalah Anda sebagai upline, bukan si prospek. Itu contoh aja ya. Nanti detail obatnya bagaimana saya akan ceritakan di sesi berikutnya ya. Kemudian yang berikutnya adalah jaringan Anda tuh nggak pernah konsultasi. Ya kan, jadi konsultasi nggak pernah. Jadi dia jalan-jalan sendiri aja gitu loh. Pokoknya jualan ya jualan, ya prospek, ya follow up, closing ya closing. Nggak pernah konsultasi. Ya kan, 1 bulan penuh berjalan nggak pernah ada konsultasi ke upline. Ya kan, justru kadang-kadang konsultasinya ke crossline. Nah, inilah yang namanya crosslining sahabat sekalian ya. Dan ini sangat berbahaya dalam bisnis jaringan. Ya, jadi kalau jaringan Anda itu ciri-cirinya nggak pernah konsultasi, ya justru malah konsultasinya ke crossline, ini bahaya banget. Ini bisa menghancurkan jaringan Anda. Ya, bagaimana obatnya? Nanti di belakang ya, di sesi berikutnya kita akan bahas. Jadi sahabat leader sekalian, ya kan, sampai jumpa di sesi berikutnya. Ya, ini adalah sesi pembuka ya untuk diagnosa yang tepat dan obat yang tepat ya. Obat yang tepat saya akan bahas satu persatu di sesi-sesi berikutnya agar Anda semua bisa lebih memahami ya cara-cara membangun bisnis jaringan dan bagaimana sikap-sikap yang diperlukan dalam membangun bisnis jaringan ya. Sekian dari saya, Lee Jun Sang School of Network ya. Sampai jumpa di sesi berikutnya. Salam dahsyat.